Sempat sebut politik identitas wajar, Anies Baswedan kini berharap 2024 tanpa politik identitas. Pak Anies, kemarin waktu di DKI itu heboh itu. Rumah-rumah ibadah dijadikan kampanye. Di mana ya? Di mana ya? Kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disalatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Bisa nggak ada satu statement dari Pak Anies, jangan menggunakan politik identitas? Dan begini Pak, masyarakat ini ingin mendengar Pak Anies, pandangan Anda tentang politik identitas. Jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Bullshit. Isi buruk itu masih ke bawah. Yang namanya polarisasi itu normal itu gitu. Itu natural. Di mana-mana juga terjadi begitu. Itu yang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya, Mas Anies mempolitisasi identitas. Itu boleh apa enggak? Sorry Mas, saya vulgar aja lah. Daripada kita tutup-tutupi. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Isi buruk itu masih ke bawah, yaitu hampir semuanya dijadikan komoditi politik. Jadi dipolitisasi semua. Mas Anies punya bakat menunggangi kaum ekstrem. Itu salah. Ternyata tidak seperti itu. Kan kira-kira mau dilabel ini ke Anies gitu. Anies mainan ayat gitu kan. Kira-kira mainan begitu. Ternyata tidak seperti itu. Bullshit. Isi buruk itu masih ke bawah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpantau bertemu dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Tunjukkan kepada dunia bahwa FPI sebagai penjaga kebinekaan. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita. Dan kebetulan berhasil. Nah, persoalannya sekarang Mas Anies akan tobat apa enggak, kan gitu aja. Tapi kalau kata Abang, biasanya tobat itu yang kalah. Itu yang kalah ya tobat. Kalau menang, ya lanjut. Sebetulnya ada nggak statement dari Pak Anies tentang Pilpres ke depan? Apa yang diharapkan? Pasti akan terjadi yang namanya polarisasi. Kita kadang-kadang khawatir, waduh jangan sampai pemilu ini terjadi polarisasi loh. Polarisasi itu sesuatu yang wajar. Itu normal tuh di mana-mana. Saya buruk dan berbahaya ke depan gitu. Makanya saran ini buat Anies ya, jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang, pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Ngerem diri sedikit lah, dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Mas Anies itu tidak punya bakat jadi kaum ekstremis. Mas Anies punya bakat menunggangi kaum ekstremis. Isu politik identitas dinilai tidak menguntungkan bagi siapapun, terlebih bakal calon presiden yang akan maju berkompetisi merebutkan suara peserta pemilu 2024. Isu politik identitas berpotensi memecah belah persatuan. Anies Baswedan kembali membingungkan publik. Setelah menyatakan politik identitas wajar, Anies kini mengatakan jangan menggunakan politik identitas di pemilu 2024. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menanggapi serangan-serangan politik kepada dirinya menjelang kontestasi pemilihan Pilpres 2024. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir berhembus kabar jika dirinya kerap dijegal oleh lawan-lawan politiknya. Merespon panasnya kontestasi politik kekinian, Anies Baswedan menanggapinya. Salah satunya pandangannya akan harapan kontes Pilpres 2024 yang akan dilakoninya. Dalam wawancaranya bersama Renald Kasali, Anies Baswedan mengatakan sejak bertugas menjabat kepala daerah di Jakarta sudah mengetahui adanya kampanye negatif yang dilakukan lawan politiknya menurutnya.
Ketika saya bertugas di Jakarta, saya melihat yang namanya penciptaan kampanye negatif terhadap lawan itu adalah kenyataan dalam pemilu, ungkap Anies dikutip dari kanal YouTube Profesor Renald Kasali. Setelah ditanya mengenai harapannya pada Pilpres 2024, Anies pun berharap semua calon presiden saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati, saling menghargai di antara calon, ujarnya. Anies juga menambahkan menghargai itu dalam konteks perbedaan suku dan agama. Selain itu, saling penting menurutnya komunikasi antar pemimpin partai. Jika kalau ada perbedaan, apalagi yang ada perbedaan sukunya, perbedaan agamanya, oke. Nah, yang penting Pak, yang penting itu adalah para pemimpinnya, komunikasi, ujarnya. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan kepada pendukung masing-masing capres agar mengingat batas bahwa mereka berasal dari bangsa dan negara yang sama. Kemudian yang kedua juga bagi pendukung itu kita sama-sama tahu ada ambang batas bahwa kita itu se-Indonesia loh, kita itu sebangsa setanah air, ujarnya. Mantan Mendikbud ini juga berharap jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Jangan menggunakan politik identitas dengan kebencian. Kalau saya mau memilih berdasarkan apa saja, itu haknya saya, Pak, ujar Anies. Ia juga melanjutkan ketika memilih, nantinya jangan hanya karena berdasarkan suku dan agamanya. Nah, yang hati-hati di sini, Pak, adalah ketika kita menyatakan bahwa tidak boleh memilih berdasarkan suku, berdasarkan agama. Lanjutnya. Bahkan dia menemukan contoh konkret dalam kehidupannya saat akan mencari calon wakil presiden harus melihat dari mana ormasnya berasal. Hal itu masuk dalam kategori politik identitas menurutnya. Lawang contohnya Pak, mau cari wapres, cari yang dari ormas apa itu bukan identitas, ujarnya. Padahal sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan bahwa wajar jika dalam pemilu ada politik identitas atau hal yang berhubungan dengannya. Hal ini disampaikan bakal calon presiden Koalisi Perubahan itu saat menjawab soal isu politik identitas yang menurutnya sulit terhindarkan. Dalam wawancaranya bersama jurnalis ABC Australia Beverly O'Connor, ex-gubernur DKI Jakarta mendapatkan pertanyaan terkait politik identitas yang pernah dimainkannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Anda sangat dikritik karena kampanye yang sangat membelah ketika Anda mencalonkan gubernur dan menang. Anda bekerja sama, Anda memainkan kartu agama, dan hal itu mengetahui Anda. Sejak saat itu, apakah Anda menyesalinya? Tanya Beverly dalam bahasa Inggris dikutip dari unggahan Twitter Anies Baswedan. Dengan retorikanya, Anies menyebut pertanyaan itu, menurutnya pemilihan umum atau pemilu selalu ada keterbelahan. Dia beralasan setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Contohnya, jika kandidat berbeda jenis kelamin, satu laki-laki dan satu perempuan, maka isu gender akan mendominasi pembicaraan. Itu bisa menjadi faktor keterbelahan. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Misalnya yang bersaing laki-laki dan perempuan, maka di situ identitas gender, ujar Anies. Dan kemudian jika calon berasal dari kelompok etnis berbeda, maka faktor etnis dapat menjadi faktor keterbelahan. Jangankan pemilu. Hal sama terjadi juga saat referendum. Ia mencontohkan saat penentuan Britania Raya, apakah akan keluar dari Uni Eropa atau tidak. Dan bahkan ketika Anda mengadakan referendum di mana tidak ada orang untuk dipilih, tidak ada keterlibatan isu agama, tetap bisa jadi pembelahan. Misalnya Brexit, terjadi keterbelahan di sana, tidak ada kandidat, tidak ada agama, tidak ada aliran kepercayaan dalam referendum tersebut, ujarnya. Tidak lama lagi, rakyat Indonesia akan memilih DPR, DPD, dan Presiden serta Wakil Presiden. Tepatnya, hajatan 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Bahkan, riuhnya pun mulai sudah terdengar dinamikanya, mulai terasa, intriknya pun sudah dimainkan. Bahkan siapa didukung, siapa mulai tampak satu persatu. Dan yang jelas, partai-partai politik yang memiliki kuasa mencalonkan legislatif dan eksekutif mulai memanaskan mesin politik. Namun yang terpenting dari segala dinamika tersebut harus tetap satu tujuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Belajar dari pengalaman yang terjadi tatkala ketegangan pada pemilu 2019 dan sebelumnya di Pilkada DKI Jakarta yang menciptakan sebuah kegaduhan, intimidasi, dan juga intervensi yang begitu luar biasa dan masih membekas hingga saat ini. Bukan tidak mungkin hal itu juga berulang kembali pada pemilu di Pilkada 2024 nanti.